Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami Al-Kautsar, azanillahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga rezeki kita dibanyakan dan diberkahi oleh Allah. Semoga anak keturunan kita disolehkan, dicerahkan masa depannya. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan dan kekhilafan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semua dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dimudahkannya kita berkumpul di tempat yang kita cintai ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita akan mentadaburi satu ayat di dalam Quran surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Bunyi ayatnya, Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Artinya, kul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana, sungguh hanyalah saya, yaitu Muhammad, basyarum mislukum, manusia biasa, mislukum sama dengan kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha tunggal. Faman kana yarju liqa'a rabbi, maka siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falya'mal amalan sholiha, maka hendaknya dia melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, melalui satu ayat ini kita mengangkat tema meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kemuliaan hakiki. Dari tema ini berarti ada dua pembahasan besar. Pembahasan yang pertama meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan yang kedua meraih kemuliaan hakiki. Mari kita
uraikan pembahasan yang pertama, meniti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan bagian awal ayat, Allah memerintahkan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, umumkanlah wahai Muhammad." Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, untuk mengumumkan, untuk memberitahukan kepada umat manusia akan jati diri beliau. Apa yang harus beliau sampaikan? Innama ana basyarun mislukum. Saya Muhammad adalah basyarun, manusia biasa, mislukum, sama dengan kalian. Di dalam Al-Quran ada 4 istilah untuk manusia. Yang pertama adalah al-insanu. Yang kedua adalah an-nasu. Yang ketiga adalah al-basyaru. Dan yang keempat Bani Adam. Al-insanu artinya manusia terlahir dengan sifat-sifat insaniyah. Sifat-sifat insaniyah itu ada yang positif, ada yang negatif. Sebagai contoh misalnya di dalam Quran surat Al-Ma'arij, surah yang ke-70, ayat 19 sampai ayat 21, Allah mengatakan, Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a. Manusia diciptakan dengan tabiat yang suka berkeluh kesah. Apabila manusia ditimpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, cenderungnya manusia itu berputus asa. Dan apabila manusia mendapatkan rezeki, cenderungnya manusia berbuat bakhil. Ini adalah sifat insaniyah. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, tidak diingkari, tidak dinafikan ada mukmin yang melekat padanya sifat-sifat razila, sifat-sifat rendahan. Mungkin ada mukmin yang egois, ada mukmin yang bakhil, ada mukmin yang temperamen, ada yang pemalu, ada yang over, ada yang tidak menutup kemungkinan sifat-sifat negatif menempel pada mukmin. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, kullu khilalin yatbauha 'alaihal mu'min illa al-kadzib. Tidak diingkari, mukmin itu menempel padanya sifat-sifat yang negatif, illa al-kadzib, kecuali dusta. Hanya dusta yang tidak menempel pada seorang mukmin, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi kalau pemarah, mukmin ada yang pemarah, tidak diingkari. Ada yang pelit, mukmin ada yang pelit, tidak diingkari. Ada mukmin yang egois, tetapi tidak boleh menempel atau melekat pada mukmin sifat dusta. Nabi juga menyebutkan bahwa al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan akad. Seorang muslim terikat dengan akad. Yang berarti bahwa seorang muslim itu tidak khianat dengan janji. Maka sifat khianat juga tidak menempel pada mukmin. Dan khianat juga merupakan tiang-tiang dari kedustaan. Ma'asyiral muslimin, sehingga Nabi mengatakan faman ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, dia bukan umatku. Siapa yang berbuat curang, dia bukan umatku. Kenapa? Karena diingkari sifat khianat, curang kepada seorang mukmin, diingkari. Manusia disebut dengan an-nas karena manusia itu makhluk sosial. Manusia nggak bisa hidup sendiri.
Dia butuh orang lain. Jangankan dalam keadaan hidup, dalam keadaan meninggal pun membutuhkan orang lain. Kemudian manusia disebut sebagai al-bashar. Al-bashar itu artinya makhluk biologis, makhluk berkekurangan. Butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh istirahat, butuh pakaian, butuh kamar mandi, WC, butuh menikah, butuh berjalan-jalan, merasakan panas, dingin. Ini adalah hal yang menjelaskan manusia adalah makhluk biologis. Makhluk yang berkekurangan. Butuh ini, butuh itu. Dan manusia disebut sebagai Bani Adam. Ada dua maksud. Maksud yang pertama disebut Bani Adam supaya manusia bersyukur sebagai anak keturunan Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Surat Al-Isra ayat 70. Anak keturunan Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebut juga sebagai Bani Adam agar supaya manusia selalu mengingat asal muasal kejadiannya atau asal muasal penciptaannya. Moyang kita diciptakan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Hijr di ayat yang ke-26 disebutkan oleh Allah min salsalin mim mahin, bahwa manusia itu diciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang berbau. Lalu kemudian masnun diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebut juga manusia sebagai Bani Adam agar kita sebagai anak keturunannya mengetahui bagaimana proses kita diciptakan. Kalau moyang kita dari tanah liat kering, dari lumpur hitam, yang menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah lumpur hitam yang berbau, maka kita anak keturunannya mimma'in mahin, dari air yang rendah, air yang hina, yaitu sperma atau mani, yang jika menempel sedikit saja di pakaian kita, kita merasa jijik dengannya. Ya, kita akan melepaskan pakaian kita itu dan tidak memakainya di hari itu. Padahal kita dari situ. Sehingga dengan demikian menyadari dan mengetahui hakikat atau asal muasal penciptaan, hilanglah atau terkikislah sifat sombong dari hati kita. Apa yang mesti kita sombongkan? Ma'asyiral muslimin, kita fokus kepada manusia sebagai al-basyaru, karena sebagai al-basyaru inilah yang ditekankan di dalam ayat. Allah memerintahkan nabinya, Qul innama ana basyar. Katakanlah wahai Muhammad, umumkan kepada umatmu, innama ana, sungguh hanyalah saya, yaitu Muhammad, basyarun, manusia biasa. Ma'asyiral muslimin, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah basyarun. Basyarun. Apa hikmahnya dan apa konsekuensinya? Hikmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai basyar adalah agar supaya kita meneladani beliau dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu hikmahnya. Agar supaya kita dapat meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangun tidurnya sampai tidur kembali. Kenapa kita bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya karena dia adalah basyar, manusia biasa. Kita jadi tahu bagaimana adab tidur dan bangun tidur karena Nabi butuh tidur dan Nabi tidur. Kita jadi tahu adab masuk dan keluar kamar mandi atau toilet ya karena Nabi melakukannya. Nabi butuh. Kita jadi tahu bagaimana adab makan dan minum karena Nabi butuh makan dan minum dan Nabi melakukannya. Kita jadi tahu adab masuk keluar rumah karena Nabi melakukannya. Kita jadi tahu bagaimana adab masuk pasar, keluar pasar karena Nabi melakukannya. Sampai
persoalan yang privasi, bagaimana hubungan suami istri, kita bisa tahu dan bisa meneladani dari Nabi karena Nabi membutuhkannya dan Nabi melakukannya. Adab mandi wajib kita tahu. Ma'asyiral muslimin, inilah hikmahnya. Karena Nabi adalah basyar, maka tidak ada alasan bagi kita tidak meneladani Nabi, karena apa yang dilakukan Nabi bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Inilah hikmahnya. Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Coba kalau Nabi itu dari malaikat. Ya, kalau Nabi dari malaikat, bukan dari basyar, tapi dari malaikat, maka tentu kita tidak bisa meneladaninya, nggak bisa mengikutinya. Kita nggak tahu bagaimana adab makan, adab minum, adab tidur, adab berhubungan suami istri, adab masuk keluar masuk kamar mandi. Kita nggak bisa menirunya. Kenapa? Karena malaikat tidak makan, tidak minum, malaikat tidak menikah, malaikat tidak butuh kamar mandi. Kita akan kehilangan banyak adab kalau Nabi itu dari malaikat. Bahkan Allah menyuruh Nabi mengatakan ana basyarun, bukan ana insanun. Basyar. Kul innama ana basyarun, bukan kul innama ana insanun. Kenapa? Sebab andaikan Nabi diperintah oleh Allah mengatakan insan, maka kita juga tidak bisa meniru Nabi, sebab Nabi itu hatinya telah dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Ada dendam, ada kebencian, ada kemarahan. Susah kita menjadi umatnya kalau harus mengikuti Nabi SAW 100% dalam masalah hati. Kita jangankan ke orang lain, bahkan ke keluarga sendiri kadang ada dendam, ada kebencian, ada kemarahan. Nabi jangankan keluarganya, bahkan kepada musuhnya beliau berkasih sayang. Itu Nabi SAW. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin, yang paling bisa kita mengikuti Nabi 24 jam adalah karena Nabi basyar. Karena Nabi adalah manusia biasa. Dari bangun tidurnya sampai tidurnya kembali kita bisa menirunya. Adab ngomongnya Nabi, adab berjalannya Nabi bisa kita tiru. Jadi ma'asyiral muslimin, bukan jenis makanan Nabi yang harus kita ikuti untuk kita makan, tapi adab makannya. Bukan jenis kendaraannya Nabi yang harus kita kendarai, tapi adab berkendaraannya. Bukan jenis pakaian Nabi yang harus kita ikuti untuk kita pakai, tapi adab berpakaian. Adab berpakaian. Baik, jadi ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, itulah hikmahnya Nabi adalah basyar. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya Nabi itu adalah basyar, manusia biasa sama dengan kita berkekurangan. Konsekuensinya adalah Nabi tidak boleh dikultuskan sebagai Tuhan. Sebagaimana Isa bin Maryam dikultuskan oleh manusia sebagai Tuhan. Ini konsekuensinya. Karena Nabi itu basyar, karena Nabi adalah manusia biasa, maka Nabi tidak boleh disejajarkan derajatnya dengan Allah. Tidak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensinya. Dan karena Nabi itu adalah manusia biasa, maka kita tidak boleh gulu dalam bersalawat kepada Nabi. Dan tidak boleh kita gulu terhadap kuburan Nabi SAW. Ini adalah konsekuensi Nabi itu adalah basyar, manusia biasa. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya di dalam surat An-Najm, Allah mengatakan bahwa wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Begitu kemudian manusia itu menghembuskan nafas terakhirnya, maka manusia itu tidak bisa lagi memberi manfaat kepada orang yang hidup. Ketika manusia telah meninggal dunia, maka yang meninggal dunia tidak bisa lagi memberi manfaat kepada orang yang hidup, bahkan orang yang meninggal yang butuh kepada orang yang hidup. Maka ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain, ketika sahabat-sahabat Nabi SAW
mengalami musim kekeringan yang panjang di Madinah, dan saat itu baginda Nabi masih hidup. Maka para sahabat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Rasulullah kemudian membimbing, menuntun sahabat untuk salat istisqa. Lalu Nabi mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, sehingga Allah mengabulkan doa Nabi dan menurunkan hujan. Ketika kemudian Nabi telah wafat, kembali Madinah ditimpa dengan musim kemarau yang panjang. Tidak ada satupun sahabat yang datang ke kuburan Nabi lalu meminta agar Nabi menurunkan hujan. Atau sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Gak ada satupun sahabat. Ya. Kemana mereka datang? Mereka mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu berkata, wahai Ibnu Abbas, ketika Rasulullah hidup kami mendatanginya agar beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Dan sekarang beliau telah wafat. Engkau adalah sahabat Rasulullah yang utama. Engkau adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah gurunya para sahabat. Engkau adalah kekasih Rasulullah. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Coba lihat, para sahabat tidak ada yang mendatangi kuburan Nabi untuk meminta. Yang mereka lakukan mendatangi sahabat Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan boleh bertawassul kepada orang yang soleh dengan syarat orang yang solehnya masih hidup. Ada jamaah kita atau guru kita yang berangkat umroh. Orang yang berangkat umroh itu doanya mustajab. Dari kepergiannya sampai kepulangannya. Apalagi ketika di depan Ka'bah doanya sangat mustajab. Maka boleh kita menitip doa kepadanya. Afwan Ustadz, tolong bantu saya dengan doa ini, doa itu. Boleh kita request. Doa apa nih, apa hajat kita. Tolong doakan saya di depan Ka'bah. Tolong berdoa kepada Allah untuk kebaikan saya dan keluarga saya. Emang kita nggak bisa berdoa? Bisa. Tetapi dibolehkan bertawassul kepada orang yang soleh. Orang yang baik. Boleh kita menitip doa kepadanya. Ah, ini tawassul yang benar. Tapi ketika orang soleh sudah wafat, tidak boleh lagi bertawassul kepadanya. Tidak boleh lagi. Sebab kata Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang yang sudah mengembuskan nafas terakhir itu, maka dia tidak bisa lagi menolong orang-orang yang hidup. Bahkan dialah yang butuh kebaikan orang yang hidup untuk menghadiahkan pahala kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Seringkali manusia mereka melogikakan Allah itu seperti pemimpin di dunia, atau seperti raja di dunia, atau seperti presiden di dunia ini. Di mana presiden, raja, atau pemimpin untuk bisa menjumpainya itu tidak mudah. Kita sebagai orang awam pengen ketemu presiden nggak gampang. Mesti ada SOP-nya. Mesti melalui ordal, orang dalam, orang dekat dengan presiden. Kalau kita ada relasi orang dekat dengan presiden, nah orang yang dekat inilah yang bisa menghubungkan kepentingan-kepentingan kita sebagai rakyat kecil disampaikan kepada Pak Presiden. Nggak bisa kita langsung aja masuk ke istana, ketemu dengan presiden, nggak bisa. Mesti ada perantara-perantara orang di dalam. Nah, sebagian orang melogikakan Allah begitu. Kita nggak bisa langsung menyampaikan hajat kita kepada Allah dengan berbagai alasan-alasan syubhat. Apakah karena kita terlalu kotor, kita tidak suci, ada yang dekat dengan Allah, mereka orang yang suci, kita harus pakai perantara orang yang suci. Nah, ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apabila mereka bertanya tentang Allah, fa inni qaribun, aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Bahkan
Allah itu lebih dekat dari urat leher hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Siapapun yang berdoa kepadaku, kukabulkan doanya. Kukabulkan doanya. Siapapun yang berdoa. Allah tidak butuh perantara ketika kita berdoa kepadanya. Tetapi kita boleh bertawasul dengan orang-orang yang soleh kalau orang soleh masih hidup. Orang solehnya masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, nggak boleh lagi bertawasul di kuburan-kuburan orang yang soleh. Jangankan kuburan orang yang soleh, kuburan Nabi SAW tidak boleh lagi kita bertawasul kepadanya. Maka kita lihat kuburan Nabi itu ada banyak masyaikh, ada banyak masyaikh yang kemudian berdiri di sekitar kuburan Nabi, ditemani dengan syurti atau polisi, di mana mereka mengingatkan siapapun yang berziarah melewati kuburan Nabi. Mereka mengatakan, sallu ala Nabi, bersalawatlah kalian kepada Nabi, wala tadu ilaihi, jangan berdoa kepada Nabi, jangan minta-minta sesuatu kepada Nabi, berdoalah kepada Allah, bersalawat kepada Rasul. Itu yang mereka sampaikan. Jangan minta-minta sesuatu kepada Nabi, bersalawat saja kepada Nabi, bersalawat kepada Nabi dan keluarganya. Jangan minta hajat-hajat kalian kepada Nabi. Diingatkan, cuma karena mereka berbahasa Arab, ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti. Ya. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Juga hari ini ada klaim sebagian orang bahwa Nabi bisa dijumpai dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Nabi bisa mengunjunginya, Nabi mendatanginya, di dalam majelisnya Nabi hadir. Ini jelas sesuatu yang harus kita kritisi dengan kritis yang dalam. Ya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Al-Quran ini akhlaknya Nabi SAW. Kata Aisyah, inna khuluqan Nabi kana Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Dan Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Siapapun yang meninggal dunia, mereka berada di alam barzah dan tidak ada lagi yang bisa keluar kembali ke dunia kecuali hari kebangkitan atau yaumul ba'si. Tidak ada lagi orang yang meninggal itu bisa mengunjungi keluarganya, mengunjungi sahabat-sahabatnya, nggak ada. Bahkan dia seorang nabi sekalipun, nggak ada. Ma'asyiral muslimin, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Sedangkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah salah seorang ulama besar bermazhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan setelah wafatnya Nabi SAW, 6 bulan berikutnya disusul oleh putri tercintanya Fatimah. Tapi apa yang menyebabkan atau apa sebab wafatnya Fatimah radhiyallahu anha? Karena kesedihan yang mendalam ditinggal oleh ayahnya tercinta. Ayahnya meninggal dunia, Rasulullah meninggal dunia. Beliau mengalami kesedihan yang mendalam. Sampai kemudian beliau jatuh sakit. Karena kesedihan yang mendalam. Ketika beliau jatuh sakit inilah tidak tersembuhkan sampai datang kematian 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Pertanyaannya, siapa yang lebih dicintai oleh Nabi? Manusia hari ini ataukah putri tercintanya Fatimah? Kenapa hari ini ada orang yang mengaku Nabi bisa mendatanginya? Ketika dia sakit, Nabi menjenguknya. Ketika dia bermajelis ilmu, Nabi datang di majelisnya. Lalu kenapa Nabi tidak menjenguk putrinya yang sedang berduka? Kenapa Nabi tidak menghibur putrinya yang sedang merindukannya? Sampai bahkan Fatimah sakit karena merindukan ayah tercinta. Kenapa Nabi tidak mendatanginya? Lalu kok Nabi bisa tahu ada umatnya Indonesia dan dia datang dari sekian banyak manusia 6 miliar. Jauh-jauhnya Nabi datang kepadanya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Di mana logika kita kalau kemudian setiap maulid itu Nabi hadir? Bagaimana di waktu yang bersamaan ada jutaan majelis? Capek Nabi itu. Lelah Nabi itu kalau kemudian dia datang. Dan kenapa yang bisa lihat hanya satu orang saja? Atau orang tertentu saja? Apa kemuliaannya? Nah ini kecuali karena untuk mendapatkan pujian dari manusia kepada dirinya.
Apatah lagi mengatakan, ada yang mengatakan, saya lihat Nabi pakai baju batik ketemu saya. Ini kedustaan yang besar. Ya. Nabi pakai baju batik ketemu dengan dia. Siapa dia gitu ya? Siapa dia? Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Disinilah kita kemudian menguraikan dan menjelaskan ajaran Islam itu ajaran yang sangat ilmiah. Saking ilmiahnya ajaran Islam, tidak ada satu amalan dalam Islam kecuali ada dalil. Ada petunjuknya. Maka tidak bisa kita berislam ini menurut saya, menurut si fulan, menurut dia, menurut... Gak bisa kita berislam ini berdasarkan dugaan-dugaan. Kita berislam berdasarkan ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin, ini adalah konsekuensi Nabi adalah bashar. Itu konsekuensi. Ya. Nah, selanjutnya, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah basyarun, manusia biasa sama dengan kita, tidak ada perbedaan sedikit pun. Yang membedakan Nabi dari kita itu adalah yuha ilayya. Nabi menerima wahyu dan kita tidak menerima wahyu. Dan karena Nabi menerima wahyu, maka Nabi disebut Al-Mustafa, manusia terpilih. Inilah yang membedakan kita dari Nabi. Kita manusia biasa, Nabi manusia biasa. Tapi yang membedakan yuha ilayya, Nabi mendapatkan wahyu. Karena Nabi menerima wahyu, apa hikmahnya, apa konsekuensinya? Hikmahnya Nabi itu menerima wahyu adalah bahwa Nabi itu dididik langsung oleh Allah. Ini adalah hikmahnya. Karena Nabi adalah Rasul Al-Mustafa, manusia terpilih menerima wahyu, maka gurunya Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurunya Nabi adalah Allah. Maka Allah mendidik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi menyabdakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang telah mendidik saya. Allah guru saya. Dan Allah membaguskan pendidikannya kepada saya. Bagaimana Allah mendidik Nabi? Dengan wahyu. Sehingga kalau kita berbicara proses pendidikan, itu ada tahapan. Ada proses. Nabi tidak serta-merta langsung menjadi uswatun hasanah, tapi beliau dididik oleh Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran sebagai bentuk pendidikan Allah kepada Nabi. Misalnya, Nabi pernah berdialog kepada beberapa pemuka Quraisy. Sebagian mengatakan 3 pemuka Quraisy, sebagian mengatakan 7 pemuka Quraisy. Ala kulli hal Nabi sedang memfokuskan dakwah kepada beberapa pemuka Quraisy. Harapan Nabi, kalau para pembesar Quraisy ini masuk Islam, akan sangat mudah mengajak pengikut-pengikutnya, bawahan-bawahannya. Maka Nabi sedang memfokuskan dakwah kepada mereka. Tiba-tiba datang Abdullah ibnu Umi Maktum. Abdullah ini buta. Dia tidak tahu Nabi sedang berbicara kepada siapa. Maka dia datang dari arah belakang, mengganggu konsentrasi Nabi. Dia tarik baju Nabi. Tarik. Ya Muhammad alimni anil Islam. Ya Muhammad alimni anil Islam. Ditarik-tarik baju Nabi. Nabi merasa terganggu dengan kedatangan Abdullah ibn Umi Maktum. Dan Nabi merasa telah kehilangan kesempatan kalau Abdullah ibn Umi Maktum ini datang mengganggunya. Tak ada juga sahabat yang berusaha melerai karena memang saat itu tidak ada sahabat-sahabat yang lain yang berusaha menarik Abdullah. Ala kulli hal, para pembesar Quraisy ini, mereka akhirnya meninggalkan Nabi. Mereka berkata, ya Muhammad, bagaimana kami akan dekat dengan engkau, sedangkan orang di sekitarmu adalah orang yang rendah di antara kami. Orang yang stratanya adalah hina di antara kami. Orang yang menjadi budak-budak kami. Bagaimana kami akan dekat dengan engkau? Maka akhirnya kemudian, para pemuka Quraisy ini meninggalkan Nabi. Dan Nabi merasa telah kehilangan peluang untuk mendakwahkan pemuka Quraisy ini. Dan Nabi kecewa dengan Abdullah ibnu Umi Maktum, sehingga Nabi bermuka masam kepadanya, dan Nabi berpaling meninggalkannya. Turunlah surat Abasa. Abasa wa tawalla. Dia yang bermuka masam dan berpaling. Ditegur oleh Allah. Ditegur, jangan kamu berbuat demikian ya Muhammad.
Ada orang yang pengen belajar kepadamu, engkau berpaling darinya. Sedangkan ada orang yang tidak pengen belajar, kamu memberikan perhatian kepadanya. Ya, jangan demikian. Ditegur oleh Allah. Satu surah lengkap, surat Abasa. Baik, ma'asyiral muslimin, Nabi juga pernah menjanjikan sesuatu kepada manusia, besok hari akan memberikan jawaban atas suatu pertanyaan. Sampai esok hari tidak turun wahyu sebagai jawaban. Nabi sedih. Orang-orang sudah berkata, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Apa kesalahan Nabi? Tidak mengucapkan insya Allah. Maka turunlah surat Al-Kahfi ayat 23. Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allah. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu mengatakan saya akan melakukan ini esok hari. Jangan, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka Nabi dididik. Lain kali kalau memberi janji katakan insya Allah, jangan pastikan. Nah, itulah pendidikannya. Dan masih banyak pendidikan. Nabi pernah sedih kecewa di awal-awal dakwah. Sampai Nabi pengen bunuh diri. Turunlah surat Ad-Duha untuk menghibur Nabi. Allah tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad. Disebut Ad-Duha. Sebab duha itu menghilangkan kegelapan secara totalitas. Dan Nabi sedang dirundung gelisah, kegalauan yang luar biasa, kesedihan yang mendalam, maka Ad-Duha datang untuk memberi petunjuk dan isyarat kepada Nabi bahwa Allah tidak meninggalkanmu. Allah yang menghilangkan kedukaanmu, kesedihanmu, kegelapan malam, kegelapan musibah, kegelapan masalah, Allah yang akan menghilangkannya dari kehidupanmu. Dihibur, turunlah surat Ad-Duha. Kita baca ayatnya secara lengkap dan artinya, kita buka tafsirnya, kita dapati penjelasan-penjelasan ini. Jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ini hikmahnya bahwa Nabi itu menerima wahyu, maka Nabi dididik oleh Allah melalui wahyu. Sampai setelah Nabi mengalami dan menjalani proses pendidikan yang panjang, turunlah surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah hikmahnya. Sehingga Nabi itu adalah uswatun hasanah. Ya. Teladan yang terbaik. Teladan yang terbaik. Teladan yang sempurna. Itu adalah hikmahnya. Apa konsekuensinya Nabi itu adalah Rasul Allah? Apa konsekuensinya Nabi itu adalah uswatun hasanah? Konsekuensinya adalah Nabi wajib diteladani. Nabi wajib diikuti, itu konsekuensinya. Wajib diteladani dalam 3 hal. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Ini adalah konsekuensinya Nabi itu menerima wahyu. Nah, ma'asyiral muslimin, maka innama ana basyarun mislukum yuha ilayya, ini adalah makna dari persaksian syahadat yang kedua. Ketika kita bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abduhu adalah nabi manusia biasa, hamba Allah. Wa rasuluhu, tapi dia manusia terpilih, Rasul Allah. Untuk apa? Diikuti, diteladani. Karena Nabi direkomendasikan Allah sebagai uswatun hasanah. Dalam 3 hal. Dalam akidah, dalam ibadah, dan juga dalam akhlak atau adab. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Sehingga dalam masalah akidah ikuti Nabi. Teladani Nabi. Kecuali kita tidak mengimani Nabi sebagai Rasul Allah. Kalau kita mengimani Nabi sebagai Rasulullah, kita ikuti. Sebab kalau kita menginginkan ridho Allah di dunia, mesti kita ikuti Nabi. Dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Nabi sangat memerangi kesyirikan, maka kita wajib memerangi kesyirikan. Tinggalkan segala praktek-praktek kesyirikan. Yang banyak terjadi di masyarakat kita ini adalah bentuk kesyirikan yang disebut dengan tatoyur. Apa itu tatoyur? Menggantungkan nasib baik, nasib buruk pada
waktu atau hari atau tempat atau tanggal atau angka-angka atau pada sikon tertentu. Misalnya ada orang yang bertatayur dengan hari-hari tertentu. Jangan kamu akikahi anakmu di hari Kamis, itu hari naas. Jangan kamu menikah di hari ini, itu hari naas. Ini namanya tatayur. Menggantungkan nasib baik, nasib buruk pada hari-hari tertentu. Ada yang bertatayur dengan angka-angka tertentu. Sehingga dikenal oleh mereka angka sial. Maka mereka menjauhkan angka-angka sial dari semua nomor-nomor yang ada dalam kehidupannya. Plat mobilnya nggak boleh ada angka sial. Misalnya kalau bertatayur dengan angka 3, maka dia nggak mau ada angka 3 di kendaraannya. Platnya nggak boleh sampai ada angka 3. Dia siap bayar mahal, yang penting jangan sampai ada angka 3 misalnya. Ya. Atau ada orang yang bertatayur akan angka keberuntungan. Karena ada angka keberuntungan, maka akhirnya dia siap custom supaya mobilnya itu platnya angka keberuntungannya. Rumahnya angka keberuntungannya, nomornya. Dia cari tempat tinggal yang jalannya jalan sesuai dengan angka keberuntungan dan seterusnya. Ini tatayur namanya. Di masyarakat kita ada yang bertatayur dengan lubang hidungnya kalau bangun tidur. Ya, begitu bangun tidur, sebelum benar-benar menapak kaki ke lantai, bertatayur dulu dengan lubang hidung. Dirasa-rasa lubang hidung kanan, lubang hidung kiri, mana yang lebih longgar. Wah, kayaknya lubang kiri yang lebih longgar. Kaki kiri yang pertama menapak di lantai. Ya. Kalau kemudian lubang hidung kanan yang dirasa lebih longgar, kaki kanan yang pertama menapak di lantai. Ini namanya tatayur. Dia bangun optimisme, kalau saya menapak dengan kaki kanan, pertama-tama setelah bangun tidur saya akan beruntung hari itu. Ya. Karena kalau tidak bakal sial. Nah, ini namanya tatayur. Maka sangat disedihkan kalau kedua lubang hidungnya tersumbat. Dia nggak bisa turun-turun dari ranjangnya. Karena dia akan membangun kesialan di hari itu. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, Nabi sangat mengingkari yang namanya tatayur. Ya, Nabi mengingkari tatayur. Katakanlah hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagiku, aku tidak butuh yang lainnya. Allah sebaik-baik penjaga, Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung. Sebab itulah kita keluar rumah, kita melangkah dengan kaki kiri, kita baca bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dan Allah mengatakan dalam surat At-Tolak ayat 3, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan hajatnya di hari itu. Allah akan penuhi hajat-hajatnya di hari tersebut. Jadi kita nggak butuh untuk bertatayur, kita hanya butuh husnuzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para pemuda kita di mana mereka itu membutuhkan khodam dari kalangan jin. Ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Mereka minta bantuan jin supaya kebal, supaya bisa berhadapan begal. Tidak sedikit juga para tentara yang karena lemah akidahnya, mereka akan berada di medan perang. Sebab itulah mereka kemudian meminta khodam dari kalangan jin. Ini kalau meninggal itu mati konyol, mati sia-sia, mati dalam keadaan syirik. Sebab meminta kepada selain Allah perlindungan dan kekuatan. Ya. Surat Al-Jin ayat yang ke-6, Allah memberitahukan kepada kita, di antara manusia ada yang meminta bantuan jin, dan jin tidak menambah kepadanya kecuali menyesatkannya, kecuali merugikannya. Maka ma'asyiral muslimin, kita tidak butuh khodam dari kalangan jin, sebab itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Dalam masalah ibadah kita teladani Nabi dalam masalah ibadah. Ya, ibadah itu ada dua, ada mahdo, ada gairu mahdo. Mahdo, ibadah langsung seorang hamba dengan Allah seperti sholat, puasa, haji, umrah, dan seterusnya. Gairu mahdo dalam masalah muamalah. Maka dalam sholat misalnya, dalam sholat jangan buat gerakan-gerakan yang tidak diajarkan Nabi.
Boleh kita gerakan berbeda dengan jamaah yang lain kalau ada dasarnya dan ada dalilnya. Sebab Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Suatu ketika ada sahabat melihat Nabi salat demikian, maka dia lakukan itu. Dia riwayatkan, saya melihat Nabi seperti ini. Di kesempatan lain Nabi membuat salat dengan gerakan yang mungkin berbeda. Bagi sahabat yang lain melihatnya, maka mereka kemudian menyampaikan, meriwayatkan lagi. Ya. Misalnya dalam keadaan takbir saja. Nabi pernah melafazkan takbir dengan gerakan takbir itu bersamaan. Allahu Akbar. Itu bersamaan. Tapi ada juga yang suatu ketika sahabat mengikuti Nabi, ternyata lafaz takbir dulu baru gerakan. Allahu Akbar. Maka mereka meriwayatkan. Ada juga yang sahabat mengikuti Nabi dan mereka memberikan kesaksian, di mana Nabi itu gerakan dulu baru lafaz takbir. Allahu Akbar. Kedua-duanya, ketiga-tiganya boleh. Sebab ada dasarnya. Ada dasarnya. Posisi gerakan juga, Nabi pernah melakukan, ada yang meriwayatkan sejajar dengan telinga, ada dasarnya. Dia melihat Nabi seperti itu. Ada yang melihat Nabi di depan dadanya, tangannya, dan telapak tangan terbuka. Terbuka. Ya. Nah, ketika sejajar dengan telinga, Allahu alam kami belum dapat riwayatnya seperti ini, miring. Tapi kalau telapak tangan menghadap ke kiblat, itu yang riwayatnya kami dapatkan. Jadi kalau ada yang Allahu Akbar, ini tidak menghadap ke kiblat telapak tangannya, ya nggak apa-apa kalau memang ada dasarnya. Ya, tapi kalau tidak ada, kita ikut yang ada dasarnya, yaitu telapak tangan menghadap kiblat. Allahu Akbar. Boleh ibu jari menyentuh telinga atau sejajar. Boleh tidak menyentuh, boleh menyentuh. Tapi sejajar nih. Allahu Akbar. Nah, Nabi juga pernah melakukan di depan dada. Allahu Akbar. Maka kalau ada yang melakukan di depan dada, nggak apa-apa, ada dasarnya. Bahkan ada di antara sahabat melihat, Nabi itu ketika di depan dada, telapak tangannya itu menghadap ke arah tempat sujud. Allahu Akbar. Jadi bukan. Jadi inilah riwayat. Yang penting ada dasarnya. Karena Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, kita nggak melihat Nabi salat. Jadi kita melihat melalui riwayat-riwayat. Ya, mereka melihat Nabi melakukan seperti ini. Sama dengan ketika Nabi bertasyahud gerak-gerak tangannya. Ya, kita nggak tahu apakah Nabi menggerakkan tangan karena khusyuk, lalu karena ketakutan sehingga badan bergetar, ataukah karena sengaja menggetarkan. Nabi tidak menyuruh kita sholat sebagaimana sholatnya Nabi. Kita nggak bisa khusyuknya sebagaimana khusyuk Nabi. Tapi kita disuruh sholat sebagaimana melihat Nabi sholat. Sahabat melihat Nabi bergerak jarinya. Entah apakah ini karena gemetaran, ataukah karena memang sengaja Nabi. Yang penting dia melihat Nabi itu menggerakkan jarinya, maka dia lakukan. Dia meriwayatkan. Di kesempatan yang lain, sahabat mengatakan Nabi tidak menggerakkan jarinya. Nabi lurus aja. Maka dia kemudian melakukan itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Selagi ada dasarnya kita lakukan. Dan kita berlapang dada dengan perbedaan. Ya. Nah, ketika bersedekap juga misalnya. Ini boleh bersentuhan pergelangan tangan dengan pergelangan tangan seperti ini. Bahkan posisi ibu jari dan jari telunjuk boleh seperti ini. Boleh kemudian ketiga jari itu merangkul dengan ibu jari dan jari telunjuk. Seperti ini posisinya, ini boleh. Nabi juga melakukan begini. Nabi juga melakukan begini. Nabi juga ini yang satu aja yang di atas nih, menggenggam seperti ini. Ini boleh. Nabi juga pernah melakukan begini. Jadi kalau ada yang kita lihat ada jamaah sholat Allahu Akbar misalnya, itu benar juga sebab ada riwayat. Nabi juga pernah seperti ini. Menggenggam seperti ini dilakukan Nabi. Yang tidak boleh Allahu Akbar. Nah, ini nggak ada dasarnya jelas. Ya. Maka apabila ada dasarnya, boleh kita lakukan. Nah, posisinya juga di depan dada, antara dada dan perut, dan paling rendahnya adalah di atas pusar. Jangan sampai di bawah pusar, kecuali kalau gendut misalnya agak susah. Nah, itu ya. Gak apa-apa, karena bukan sengaja. Ya, memang gak berat dia kalau agak susah bernafas, maka gak apa-apa. Tapi
Kalau kita normal-normal saja, maka paling rendah posisi tangan kita adalah di pusar. Selebihnya boleh di atas antara dada dan pusar, atau boleh di dada. Jangan terlalu di atas dada gitu ya. Nah, jangan di atas dada, tapi tepat di atas dada boleh, tapi jangan di atasnya antara dada dan dagu. Nah, itu yang tidak ada. Maka kita berlapang dada dengan perbedaan-perbedaan demikian sebab ada riwayatnya. Ya. Nah, kitab yang membahas ini adalah Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rushd. Dan ini dipelajari di Libya, kitab ini, dan juga di Madinah. Ada kitab tebal namanya Ibnu Rushd, itu perbandingan mazhab. Ya, kitab perbandingan mazhab, ya. Imam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, itu semua dibahas dari gerakan-gerakan tadi. Itu 2 jilid kitabnya. Kitabnya judulnya ya adalah Bidayatul Mujtahid. Ya, oleh Ibnu Rushd. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, ini masalah ibadah mahdo, ya. Kemudian masalah adab, ya kita adab makan, adab tidur, ya kita ikutilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita percepat sedikit. Lalu kemudian kelanjutan ayat, annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa inti ajaran wahyu itu tauhid. Tuhan kalian Tuhan yang maha tunggal. Inti ajaran wahyu itu tauhid. Maksudnya, kalau kita meneladani Nabi dalam masalah akidah, teladani Nabi dalam masalah ibadah, teladani Nabi dalam masalah akhlak, inilah maknanya kita berada di atas jalan tauhid. Karena inti dari ketiga keteladanan ini adalah tauhid. Contoh kita minum, betul air ini untuk kebutuhan tubuh kita, tapi begitu kita teladani Nabi dalam masalah minum, ada nilai tauhid. Kita genggam dengan tangan kanan, kita baca basmalah. Ada nilai tauhid bahwa air ini tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada nilai tauhid. Maka aktivitas apapun kalau kita ikuti Nabi pasti tidak terpisahkan dari nilai ketauhidan. Makanya kalau kita meneladani Nabi dalam akidah, dalam ibadah, akhlak, itulah yang disebut dengan jalan tauhid. Jalan tauhid disebut juga jalan Islam, disebut juga jalan fitrah. Sehingga ketika Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fataran nas 'alaiha. Berjalanlah kalian di atas jalan fitrah, jalan Islam. Itulah jalan yang Allah fitrahkan. Apa itu jalan fitrah? Apa itu jalan Islam? Meneladani Nabi dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Itulah jalan fitrah. Kalau kita sudah tahu ini jalan fitrah, istiqomah di atas jalan fitrah, jangan menyimpang darinya. Jangan keluar. Jangan kita berakidah yang menyimpang dari jalan fitrah. Kasihan hidup kita. Misalnya, ada seseorang yang dia sangat ingin dekat dengan Allah. Dia sangat ingin mensucikan jiwanya. Bersih hatinya dari sifat-sifat kebinatangan. Tapi akidahnya bukan akidah Islam. Mereka mengurung diri di sebuah kuil. Laki dan perempuannya tidak boleh menikah sama sekali. Ya, laki-laki yang disebut pendeta, perempuan yang disebut dengan biarawati. Itu mereka menjalani kehidupan yang keras luar biasa. Mereka nggak mau makan daging-dagingan supaya apa? Membersihkan jiwanya dari sifat-sifat hewania atau sifat-sifat binatang. Dia menjalani hidup untuk mensucikan jiwa demi dekat dengan Tuhan. Ya, dia nggak mau menikah. Bayangkan dia jalani kehidupan ini bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, sepanjang hidupnya sampai kematian datang kepadanya. Bayangkan luar biasa perjuangannya untuk dekat dengan Tuhan, menjadi manusia bersih, suci dari dosa, tapi akidahnya bukan akidah Islam. Apa kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 85? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih mencari agama, ajaran, akidah selain Islam, ditolak semua ajarannya, amalannya. Keyakinannya ditolak semuanya. Dan di akhirat dia termasuk kelompok yang merugi, kekal di dalam neraka. Ya. Kekal di dalam neraka. Ya. Nah, Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan
Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ya, dia berbuat baik kepada manusia, dia beradab, berakhlak kepada manusia yang datang kepadanya meminta nasihat dan nasihati. Lakukan kebaikan dan nasihati orang dengan kebaikan-kebaikan. Tapi akidahnya bukan akidah Islam. Kata Allah di akhirat nanti, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Semua kebaikannya dikumpulkan, tapi karena akidahnya bukan akidah Islam, bukan akidah yang diajarkan Nabi, semua kebaikannya itu menjadi debu-debu yang berterbangan. Nah, kasihan. Maka bersyukurlah kita, beruntunglah kita terlahir dari rahim wanita muslimah, dan kita hari ini adalah sebagai muslim dan muslimah. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita istiqomah dalam keimanan. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, kenapa kita harus berjalan di atas jalan fitrah? Sebab perjalanan hidup kita bukan hanya sampai di dunia. Andaikan perjalanan hidup kita sampai di dunia, nggak perlu kita menapaki jalan fitrah. Kita jalani saja hidup sesuai dengan syahwat. Tapi perjalanan hidup kita tidak dibatasi dengan kehidupan dunia. Bahkan Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika kematian datang, sadarlah semua jiwa bahwa tidak bermanfaat harta bendanya. Tidak bermanfaat anak keturunannya. Yang akan sukses dan selamat dengan datangnya kematian adalah siapa yang hatinya bersih, yang hatinya suci. Siapa yang hatinya bersih? Qad aflaha man zakkaha. Orang yang meniti jalan takwa, orang yang meniti jalan Islam, orang yang meniti jalan tauhid, itulah yang akan bersih hatinya. Ketika datang kematian, dia dalam keadaan bersih hatinya, maka dia sukses dan selamat. Apa kesuksesannya? Yaitu perjumpaan dengan Allah. Inilah pembahasan yang kedua, kemuliaan hakiki. Dan insya Allah kita singgung sedikit dengan cepat saja. Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Kalau kita perhatikan, Allah mengatakan siapa saja yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Siapa saja yang mengharap. Artinya ada juga orang yang tidak mau. Ya. Siapa yang mengharap? Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Bahwa di dunia ini kita nggak mungkin melihat wajah Allah. Nggak mungkin. Nggak bakal bisa. Bukan Allah nggak bisa dilihat, tapi nggak kuat kita melihat. Itu di dunia. Jangankan kita, bahkan Nabi Musa alaihissalam yang dikenal sebagai Rasul yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Beliau minta kepada Allah agar diizinkan melihat wajah Allah. Maka dia mengatakan, Robbi, arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, izinkan aku melihat wajahmu. Apa kata Allah kepada Musa? Lan taroni. Jadi Musa ini berdialog dengan Allah nggak pakai perantara malaikat Jibril. Karena dia disebut sebagai kalimatullah. Malaikat yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Itu malaikat Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan lan taroni. Kamu selama-lamanya nggak bakal bisa melihat aku selagi di dunia. Tapi Musa tetap kepengen melihat Allah. Allah tidak ingin mengecewakannya. Maka Allah berkata kepadanya, walakin unzur ilal jabal. Coba kamu lihat gunung itu, wahai Musa. Gunung itu besar, kokoh, hebat, lebih besar, lebih kuat dari tubuhmu. Akan kutampakkan cahayaku kepada gunung itu. Kalau gunung itu bisa menahan cahayaku, kuizinkan kamu melihatku. Maka Allah menampakkan cahayanya kepada gunung tersebut. Buka tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut, Al-A'raf 143. Cahaya yang ditampakkan oleh Allah kepada gunung itu lebih kecil dari lubang jarum. Itu pun bukan cahaya seperti laser, tajam gitu dan lama. Sekilas saja, sekilas. Ditampakkan cahaya kepada gunung, hancur gunung itu berkeping-keping, meledak. Musa terkaget luar biasa, dia terlempar dan pingsan beberapa waktu lamanya. Setelah sadar barulah dia bertobat. Gak bakal dia minta lagi untuk melihat wajah Allah di dunia ini. Nah, ma'asyiral muslimin, tidak melihat wajah Allah di dunia bukan berarti Allah tidak ada. Allah ada. Tapi melihat wajah Allah itu puncak kenikmatan di dalam surga. Sehingga yang melihat wajah Allah itu pasti masuk surga. Yang gak masuk surga gak bakal bisa melihat wajah Allah. Maka Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim,
Man ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah fa karihallahu liqa'ahu. Siapa yang berangan-angan, bercita-cita untuk berjumpa dengan Allah, rindu melihat wajah Allah, ketahuilah Allah pun sangat rindu untuk berjumpa dengannya. Siapa yang tidak berangan-angan, tidak bercita-cita melihat wajah Allah, Allah pun tak sudi untuk melihat dengannya. Tapi orang yang tidak bertemu dengan Allah pasti kekal di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, siapa yang melihat wajah Allah itulah puncak kenikmatan di dalam surga, sehingga kata Nabi, wa ma'utu syai'an ahabbu ilaihi min nazar ila rabbihim. Penghuni surga akan melupakan semua kenikmatan surga tatkala Allah mengumumkan untuk memperlihatkan wajahnya. Ma'asyiral muslimin, begitu penghuni surga melihat wajah Allah, seketika itu juga terlupakanlah semua kenikmatan-kenikmatan surga lainnya. Dan Allah mengabadikan itu di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang mukmin berseri-seri karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin ada yang sudah sholat setengah abad lamanya. Tidakkah merindukan untuk melihat wajah Allah? Siapa nih yang kita sembah? Sudah 50 tahun lebih kita sholat. Siapa yang kita sembah ini? Tidakkah kita rindu untuk melihat Allah? Kita berdoa sampai meneteskan air mata. Siapa nih yang mengijabah doa kita? Tidakkah kita merindukannya? Maka ma'asyiral muslimin, istiqomalah dalam kebaikan. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhan yang melihat wajah Allah, lakukan dua hal. Falyamal amalan sholiha, lakukan amal soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan tinggalkan kesyirikan. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu rukunnya dua. Satu, antakuna niyatuka kholisatan lillah. Lakukan amalan itu karena Allah niatnya. Rukun kedua, wa yakuna al-amalu muwafaqan bima jaa bihi ar-rasul. Bahwa pengamalannya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kata lain, rumus untuk melihat wajah Allah itu adalah meneladani Nabi dalam ibadah, dalam adab, dan meneladani Nabi dalam masalah akidah. Falyamal amalan sholiha itu adalah ibadah dan adab. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, itu adalah teladan dalam masalah akidah. Sehingga ma'asyiral muslimin, bahwa jalan untuk berjumpa dengan Allah itu hanya satu jalan. Jalan itulah jalan Islam. Jalan itulah jalan tauhid, dan jalan itulah jalan fitrah. Sebab itulah Nabi diutus untuk manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada satu cahaya, satu jalan. Dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11, Rasulullah yatlu alaikum ayatillah mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minaz zulumat ilan nur. Zulumat dalam bentuk jamak. Allah tidak mengatakan minaz zulmi. Allah tidak mengatakan minaz zulman. Allah tidak mengatakan dari satu kegelapan atau dari dua kegelapan, tapi minaz zulumat, dari banyak kegelapan. Menuju kepada ilan nur, satu cahaya. Bukan ilal anwar. Bukan kepada banyak cahaya, tapi satu cahaya. Cahaya itulah jalan tauhid. Cahaya itulah jalan Islam. Cahaya itulah yang disebut dengan jalan fitrah. Dan cahaya itulah yang disebut dengan siratal mustaqim. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Engkau wahai Muhammad akan menuntun dan membimbing umatmu di atas jalan yang lurus. Kapan kita berada di atas jalan yang lurus? Ketika kita ikuti Nabi. Dalam akidah, dalam ibadah, dan juga dalam adab atau akhlak. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Inilah yang bisa kita sajikan dan sampaikan dari tadabbur
surah Al-Kahfi ayat 110 dengan tema meniti jejak Nabi untuk meraih kemuliaan hakiki. Baik, ma'asyiral muslimin, nakhtafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaja'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, mungkin ada yang pengen tambahkan atau ada yang mau bertanya, silakan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'du. Ada beberapa karakter-karakter yang memang seseorang terlihat gemulai misalnya. Ya, seperti gerakan-gerakan wanita, tapi bukan sampai kemudian merasa ruhnya salah masuk. Harusnya ruhnya ini masuk ke tubuh perempuan. Kenapa terperangkap ke tubuh laki-laki? Akhirnya kemudian dia menyulap diri, ya, menjadi manusia jadi-jadian. Ya, di Kebun Raya Bogor atau di lapangan Sempur, ya, tampilan fisiknya perempuan dikejar polisi larinya kencang luar biasa. Ya. Nah, ini bukan itu yang kita maksudkan tadi. Jadi ada memang mungkin karakter gemulai, ya, tidak semua kekar, berotot dan seterusnya. Baik, kalau itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian menyerupai perempuan, ya, atau perempuan menyerupai laki-laki dalam penampilan, dan kita sudah tahu bagaimana penampilan laki-laki, bagaimana penampilan perempuan, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu berarti bahwa itu tidak termasuk sifat rozila yang ditolerir. Baik, tadi kita katakan sifat-sifat insania. Ada sifat-sifat rendahan pada mukmin kecuali dusta, khianat. Nah, ma'asyiral muslimin, bahwa sifat-sifat rendahan ini itu akan menjadi positif semuanya kalau dikaitkan dengan Islam. Dan dia menjadi sebab kehinaan kalau tidak dikaitkan dengan Islam. Makanya Allah mengatakan, ya, wahadainahun najdain, manusia dibentangkan padanya dua pilihan jalan. Kalau kita buka tafsirnya surat Al-Balad ayat 10, wahadainahun najdain, dua jalan itu, ada jalan yang tidak disukai syahwat. Jalan itulah jalan fitrah, jalan iman. Syahwat nggak suka. Dan ada jalan yang disukai oleh syahwat. Ya, jalan itulah jalan memperturutkan hawa nafsu, menghalalkan segala cara. Nah, itu disukai syahwat. Nah, manusia ini ada sifat-sifat bawaan. Sifat-sifat bawaan ini dalam pembahasan tentang akhlak disebut dengan akhlak al-jibili. Akhlak al-jibili. Nah, lalu kemudian ada akhlak yang disebut dengan akhlak al-muktasab. Akhlak yang terbentuk karena proses pendidikan. Jadi ada akhlak yang terbentuk karena bawaan, disebut akhlak al-jibili. Dan ada akhlak yang terbentuk karena proses pembiasaan atau pendidikan. Karena itulah Nabi mengajarkan kepada kita sebagai adab ketika berhubungan suami istri untuk membaca doa. Allahumma jannibna asyaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Sebab kata Nabi, jika ini dibaca setiap kali berhubungan dan Allah menghendaki adanya keturunan dari buah hubungan yang dibaca dengan doa ini, generasinya itu, keturunannya itu akan dijaga oleh Allah dari syaitan. Tapi jika kemudian tidak membaca doa ini, apalagi hubungan zina, maka inilah yang memungkinkan lahir generasi mukhannas. Generasi-generasi yang susah mendapatkan hidayah. Generasi yang melawan orang tua, generasi yang akan menjadi musuh bagi keluarganya. Nah, ini berarti bahwa kita mesti mempersiapkan anak terbentuk akhlak al-jibili. Karena itulah Imam Al-Ghazali mengatakan, didik anakmu sebelum lahir. Dengan apa? Konsumsilah rezeki-rezeki yang halal. Sebab rezeki yang halal akan menjadikan sperma-sperma yang berkah. Sebab sperma itu dari sari-sari makanan. Nah, kalau rezeki yang kita konsumsi halal, minumannya halal, nanti sperma yang terbentuk sperma yang berkah. Lalu ketika ditumpahkan kepada keluarga, kepada istri, nah ini bisa menjadi generasi yang hebat, apalagi ditambah dengan kekuatan-kekuatan doa dan adab. Baik, yang ingin kami maksudkan adalah bahwa lahirnya manusia dengan sifat dasar tadi itu maunya Allah, bukan maunya dia. Ya, itu maunya Allah.
Maka sifat-sifat ini tadi ada yang positif, ada yang negatif. Negatif kalau tidak dikaitkan dengan Islam atau tidak dihubungkan dengan Islam. Dan positif kalau dihubungkan dengan Islam. Misalnya, Umar bin Khattab itu sangat pemarah. Pemarah. Tapi ketika dia dikaitkan dengan Islam, kemarahan Umar, kemarahan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia marah ketika melihat kemungkaran. Ya. Umar tidak bisa diam kalau melihat kemungkaran di depan mata. Maka kemarahannya menjadi benar, menjadi tepat. Karena dipoles atau dikaitkan dengan Islam. Pelit misalnya, bakhil misalnya, itu memang sesuatu yang tercela. Tapi kalau dikaitkan dengan Islam, dia menjadi sifat yang utama. Dia sangat cocok jadi bendahara masjid. Susah keluar uang, gitu ya. Harus benar-benar data yang jelas, teliti, baru bisa keluar uang. Nggak gampang. Sebab hari ini terjadi banyak korupsi, banyak pengkhianatan dalam masalah keuangan itu karena bendaharanya bukan orang yang sifat bawaannya itu perhitungan dalam masalah keuangan. Nah, karena itulah kemudian sifat-sifat dasar tadi itu negatif kalau tidak dihubungkan dengan Islam. Tapi kalau dihubungkan dengan Islam menjadi mulia. Dia libido tinggi. Tapi kalau dikaitkan dengan Islam aman. Nggak masalah. Tapi kalau nggak dikaitkan dengan Islam bahaya. Dia menjadi pezina. Tapi dikaitkan dengan Islam dia menjadi aman dan amanah. Ya. Jadi sekali lagi bahwa hal-hal yang demikian tadi itu sifat bawaan bisa menjadi positif, bisa jadi negatif. Tapi semuanya akan positif kalau dikaitkan dengan Islam. Illa al-kadzib, kecuali dusta. Kecuali dusta, kecuali khianat, itu tidak menempel kepada muslim. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.